Hanafi, duduk dulu nak. Ibu mau bicara sebentar. Kalau tentang adat lagi, aku sudah bosan mendengarnya. Tapi ini bukan tentang adat lagi nak. Ini tentang siapa kita. Aku tahu siapa diriku. Aku bukan orang kampung yang terikat aturan lama. Kau mulai merendahkan asalmu sendiri nak. Aku ingin maju. Aku ingin hidup seperti orang Eropa. Apakah semua yang kita miliki saat ini menurutmu tidak masuk akal nak? Aku hanya ingin kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik bukan meninggalkan jati diri anakku. Ibu tidak melarangmu untuk maju. Tapi jangan sampai kau lupa dari mana kau berasal. Mungkin memang sudah waktunya aku meninggalkan semuanya. Meninggalkan? Ibu juga. Kalau kau merasa semua yang ada di rumah ini salah, silahkan pergi nak. Ibu tidak akan menahanmu lagi. Tapi suatu hari nanti, jangan kau lupa ketika semua dunia yang kau banggakan itu tidak lagi dapat memelukmu nak. Jangan kau sesali tempat yang pernah kau tinggalkan ini. Kori, Jess. Hai. Apa kabar? Baik, kamu sendiri bagaimana? Aku juga baik-baik saja. Yang di sampingmu siapa? Ini Hanafi. Oh, jadi ini Hanafi yang kau ceritakan itu. Dia terlihat berbeda. Berbeda? Berbeda bagaimana maksudmu? Maksudku, kau terlihat berbeda dari pria pribumi pada umumnya. Sudah, Jess, itu tidak penting. Oh, oke. Ya sudah, Kori, aku pergi dulu ya. Oke. Dah. Hanafi, hey, kenapa kau diam saja? Ada yang mengganggu pikiranmu? Aku hanya merasa seperti orang asing di tempatku sendiri. Perasaan itu ya. Aku juga pernah merasakannya. Tidak benar-benar diterima dimanapun. Tapi anehnya, saat aku bersamamu, semuanya terasa berbeda. Berbeda? Berbeda bagaimana maksudnya? Aku merasa lebih bebas, seperti menjadi diriku sendiri. Kalau begitu, mungkin kita saling menemukan tempat yang sama. Hanafi, kemari duduk dulu nak. Hanafi, Rafiah ini bukan sekedar pilihan ibu nak. Dia yang akan menjaga keluargamu, menjaga nama baikmu. Aku tidak mencintainya. Aku tidak memaksamu, Hanafi. Aku hanya berharap kau mau membuka sedikit ruang untuk seseorang yang tulus ingin mendampingimu. Tulus? Tulus saya tidak cukup, Rafiah. Hatiku bukan untukmu. Lalu untuk siapa? Untuk perempuan itu. Perempuan yang bahkan tidak mengenal adat kita, nak. Ya, hatiku sudah milik orang lain. Apakah kau rela
menginjak keluargamu sendiri hanya demi seseorang yang belum tentu setia padamu, nak. Jika itu harga yang harus kubayar, maka aku siap. Baik. Ibu tidak akan melarangmu untuk memilih jalanmu sendiri. Tapi jangan sampai kau butakan hatimu hanya karena keinginan sesaat, Hanafi. Kau pikir hidup ini hanya tentang apa yang kau inginkan hari ini, nak? Tidak, Hanafi. Hidup ini panjang. Dan setiap pilihan pasti akan mengejarmu sampai kapanpun. Ibu hanya takut, nak, jika suatu hari nanti semua yang kau kejar itu runtuh dan cinta yang kau banggakan itu tidak lagi berada di sisimu. Kau akan berdiri sendiri dengan penyesalan yang tidak bisa kau hapus itu. Dan saat itu tiba, jangan sampai kau baru sadar bahwa rumah yang kau tinggalkan adalah satu-satunya tempat yang benar-benar menerimamu, nak. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Tapi ya, jangan kau pendam sendiri luka itu. Bagaimana aku tidak terluka jika sejak awal aku bahkan tidak pernah benar-benar diinginkan. Jangan berkata seperti itu, Rapia. Aku hanya ingin dicintai, tapi yang ku dapat hanya menjadi bayangan dari perempuan lain. Kau bukan bayangan, kau cahaya. Hanya saja, dia terlalu buta untuk melihatnya. Lalu kenapa justru aku yang harus merasakan gelap ini? Karena dunia sering kejam pada ketulusan. Awan dan alam saling bersentuh, mencipta hangat, kau pun tersenyum. Lihat itu, Hanafi. Kau sudah dengar kabar tentang Hanafi? Bukan tidak mendengar. Seluruh kampung sudah membicarakannya. Katanya dia menolak si Rapia demi perempuan lain. Bukan hanya itu, bahkan perempuan itu bukan dari kalangan kita. Dulu diri seakan-akan saya ditinggalkan begitu saja. Padahal ibunya sudah bersusah payah menjaga nama baik keluarga. Beginilah kalau seseorang merasa dirinya lebih tinggi dari tempat dia berasal. Tapi setinggi apapun dia akan mengikutinya. Kasihan Rapia jadi korban dari keinginan yang tak tahu batas. Dan ibunya pasti hancur. Kadang yang perlu memutuskan itu bukan pilihan, tapi akibat dari pilihan itu sendiri. Rumah ini semakin lama terus menyisakan bagiku. Aku sudah berusaha, Kori. Aku
melakukan segalanya agar kau merasa nyaman di sini. Ini bukan soal rumah, Hanafi. Ini tentang kita yang tidak pernah benar-benar sejalan. Apa maksudmu? Bukankah kita memilih bersama? Iya, kita memang memilih bersama. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang kita hadapi. Dan ingat, kita ini saling mencintai. Cinta. Kau pikir cinta saja cukup, Hanafi? Cinta saya tidak akan pernah cukup. Aku meninggalkan segalanya demi kamu, keluargaku, adatku, bahkan semuanya. Lalu apa? Kau pikir hanya kau saja yang berkorban? Aku juga berkorban, Hanafi. Aku mengorbankan duniaku, kebiasaanku dan juga hidupku. Tapi lihat kita sekarang. Kita tetap berdiri di dua dunia yang berbeda dan tidak pernah benar-benar bertemu. Semua hilang. Aku pikir aku sedang mengajar kebahagiaan, tapi ternyata aku justru menghancurkan segala. Aku kehilangan dia, kehilangan satu-satunya yang kupikir mengerti aku. Aku kehilangan keluarga, orang-orang yang dulu tidak pernah terus meninggalkanku. Yang paling menyakitkan, aku kehilangan diriku sendiri. Aku tidak tahu lagi siapa diriku, kemana aku harus pulang. Hanafi, Mengapa kau kembali? Apalagi yang kau bisa lihat dariku selain kehancuran? aku kembali bukan untuk melihat siapa aku sekarang. Aku kembali karena aku tahu di balik semua ini kau sedang terluka. Terluka? Tidak, Rafia. Aku sudah lebih dari itu. Aku hancur dan aku pantas mendapatkan. Pergilah. Jangan kotori hidupmu dengan seorang seperti aku. Aku tidak pantas menerima kebaikan ini. Hanafi, tidak ada manusia yang hidup tanpa salah, dan tidak ada hati yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Aku datang bukan karena kau sempurna. Aku datang karena aku tahu kau masih manusia yang bisa belajar, yang bisa berubah. Aku salah, Rafia. Aku terlalu sombong, terlalu buta. Aku meninggalkan semua. Aku melupakan siapa diriku. Dan sekarang aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri.
guys. Ya semuanya make up. Kita searan dia kita. Woi berisik kok. Guys, yang satu. Mampu apa? Gimana HP? Gimana HP? Wah, ada bocil-bocil di sana. Semua kesini semua, motor pindah. Tidak sama. Daji? Oh ya. Desa lagi, desa. Aku melakukan segalanya agar kau merasa nyaman di sini. Ini bukan soal gua. Cek. Cek. Ya. Apa maksudnya? Iya, apa maksudnya? Ya, banting cu, banting. Kita jangan biarkan Rapia sendiri. Yuk si Bangi karena Oh guys. Bisa fix jadi dipakai? Ya, fix. Cukup baru juga. Begitu cukup tas. Lagi. Tahan 1, 2, 3 jepret. Kalau foto poster kostum apa? Ajak sana kah ya lo Kak Era?